Bapak-bapak ini namanya Tom. Dia adalah seorang dokter ahli bedah terkenal. Semua operasi yang dia pegang gak pernah gagal sama sekali. Tapi dia juga orangnya galak banget. Kalau ada anak buah bikin salah dikit aja, pasti diomelin abis-abisan. Hari itu selesai operasi, keluarga pasien datang menemui Tom untuk menanyakan kabar anggota keluarga mereka. Tom pun ngasih tahu operasinya berjalan sukses. Mendengar itu, keluarga pasien sangat senang dan berterima kasih. Bagi mereka ini seperti suatu mukjizat. Bukannya ikut senang, Tom malah marah. Lalu bilang si pasien masih bisa hidup itu karena dia, bukan karena mukjizat. Bagi Tom, kesembuhan pasien ada di tangan dokter, bukan di tangan Tuhan. Sorenya pas pulang, dia disambut istrinya yang bernama Carla. Meski kelihatannya hidup enak punya rumah besar, tapi Carla ini kesepian karena suaminya selalu sibuk kerja. Anak-anak juga sudah tumbuh dewasa. Semua sibuk dengan kehidupan masing-masing. Tiap hari di rumah Carla cuma sendirian. Saking stresnya dia sampai jadi pecandu alkohol. Jauh di lubuk hati, Carla merasa hampa seperti kehilangan tujuan hidup. Waktu makan malam, Tom menyuruh putranya yang bernama Andrea agar cepet-cepet lulus dari kuliah kedokterannya biar Tom gak malu sama teman-teman dokternya. Melihat putranya tertekan, Carla mencoba menenangkan. Gak perlu buru-buru, toh Andrea bisa masuk kuliah di universitas kedokteran aja udah membanggakan ibu. Ngomong-ngomong soal hal membanggakan, putri mereka yang bernama Bianca langsung ikut bangga-banggain suaminya yang bernama Gianni karena Gianni baru aja dapat proyek kerjaan gede. Tapi Tom bodo amat dan gak tertarik sama suami putrinya. Selesai makan, Andrea langsung izin duluan mau pergi keluar. Di luar dia udah dijemput sama temen cowoknya. Dari atas melihat sikap Andrea akhir-akhir ini aneh, Tom mulai curiga. Waktu mau tidur, dia cerita ke Carla, tapi Carla nggak terlalu nanggepin serius. Mungkin aja Andrea udah punya pacar, jadi kelihatan aneh. Wajar, namanya juga anak muda. Di tengah obrolan, Tom nanya kalau emang bener punya pacar, kenapa tiap hari dia jalannya sama cowok terus? Jangan-jangan Andrea gay. Mendengar itu, barulah Carla ikut panik. Besoknya sepulang kerja di rumah, Carla ngasih tahu tadi Andre bilang dia minta nanti malam semua anggota keluarga berkumpul karena dia mau menyampaikan pengumuman penting. Tom dan Carla pun deg-degan, jangan-jangan obrolan mereka semalam benar. Tom kemudian pergi ke rumah Bianca dan Gianni buat ngasih tahu duluan tentang Andrea yang gay. Saat diberitahu, mereka berdua syok. Bianca tak menyangka kenapa adiknya bisa gay. Tom lalu nyuruh, nanti pas Andrea ngasih tahu langsung, kita nggak boleh kaget. Pokoknya semua harus meluk dan mendukung Andrea. Malamnya pas ngumpul, sekeluarga deg-degan. Setelah memberanikan diri, Andrea akhirnya mulai ngomong jujur. Sebenarnya selama ini, dia mau jadi pastor. Mendengar itu semua bengong. Sesuai rencana, mereka lalu bangun dan langsung meluk Andrea. Melihat keluarga mendukungnya, Andrea lega. Tapi waktu Andrea pergi, bukannya seneng anaknya bukan gay, Tom malah marah. Ngapain buang-buang waktu jadi pastor, lagian kan Tuhan itu nggak ada. Tom pun masuk kamar sambil terus ngomel-ngomel. Besok paginya di kamar Andrea, Bianca yang masih bingung nanya kenapa Andrea mau jadi pastor. Andrea jawab Bianca nggak bakal paham jika belum baca Alkitab. Dia lalu ngasih Alkitab dan nyuruh Bianca baca dulu. Nanti kalau masih bingung datang lagi biar dia jelasin. Nggak lama gantian Carla yang masuk. Carla juga nanya pertanyaan yang sama. Andrea pun cerita sebelum belajar agama, dulu dia merasa nggak punya tujuan hidup. Selalu pura-pura seneng padahal dalam hati serba bingung. Setiap hari cuma sibuk cari pelampiasan kemana-mana. Sekarang semenjak mengenal Tuhan, hidupnya jadi lebih tenang. Sebenarnya dia juga ingin ibu merasakan hal yang sama. Dia tahu jauh di lubuk hati, selama ini ibu pasti merasa serba bingung, seperti ada sesuatu yang kurang. Mendengar ucapan putranya, Carla mulai merenung. Di sisi lain di rooftop, Bianca iseng baca Alkitab sambil santai-santai.
Dia malah keterusan baca sampai serius. Sorenya waktu pulang, Tom mengintip kamar Andrea. Melihat anaknya sekarang jadi rajin berdoa, Tom semakin khawatir. Dia lalu ke rumah Bianca untuk minta tolong bantu sadarkan Andrea. Tapi Bianca malah lagi asik nonton film keagamaan. Karena nggak bisa diharapin, mau nggak mau Tom mutusin minta tolong ke Gianni. Malamnya pas nonton TV, Carla yang terus kepikiran ucapan Andrea akhirnya curhat ke Tom. Setiap hari dia cuma di rumah aja nggak punya tujuan hidup. Dia juga ngerasa kesepian. Nggak kayak dulu, sekarang ini Tom udah nggak pernah peduli dan nggak sayang lagi sama dia. Di tengah obrolan, Andrea izin pamit keluar. Tom pun buru-buru nyusul pergi juga, ninggalin Carla yang masih curhat. Di jalan sambil naik motor, Tom dan Gianni diam-diam ngikutin Andrea dari belakang. Ketika sampai di suatu aula, tak lama kemudian ada seorang pastor datang. Pastor itu bernama Pietro. Pietro lalu memulai ceramah bercerita tentang kisah-kisah pelajaran hidup. Dengan pembawaannya yang asik, semua orang yang mendengarnya jadi tersentuh, kecuali Tom. Besoknya di kantor Gianni, mereka berdua membahas masalah kemarin. Tom yakin Pietro pasti orang jahat yang telah mencuci otak anaknya. Mendengar itu, Gianni menenangkan. Nggak usah khawatir, dia udah punya rencana. Gianni lalu ngenalin seorang detektif profesional buat mata-matain Pietro. Pokoknya percaya aja sama si detektif. Beberapa hari kemudian di rumah sakit, detektif datang ngasih bukti-bukti kejahatan Pietro. Tapi pas Tom lihat, ternyata foto-fotonya cuma foto kehidupan sehari-hari Pietro yang lagi makan es krim, lagi main bola, sama lagi belanja. Tom pun marah dan langsung mecat si detektif nggak guna itu. Karena nggak mau nyerah, Tom pergi ke kantor polisi untuk mencari informasi tentang Pietro. Kebetulan dia kenal sama kepala polisinya. Kepala polisi memberitahu dulu Pietro memang pernah keluar masuk penjara berkali-kali. Namun akhirnya dia tobat dan sekarang jadi pastor. Karena hatinya kotor, Tom masih nggak percaya. Pasti itu cuma penyamaran aja. Dia terus maksa, pokoknya Pietro harus segera ditangkap. Tapi kepala polisi menolak. Nggak ada bukti kalau Pietro ngelakuin kejahatan. Mendengar itu, Tom berkata, cepat atau lambat dia pasti akan menemukan buktinya. Tunggu aja. Malamnya saat makan, tiba-tiba Andrea bilang dia udah mikirin mateng-mateng dan udah diskusi juga sama pastor Pietro. Karena ingin fokus jadi pastor, Andrea memutuskan berhenti kuliah. Tom pun syok. Setelah makan, Tom ke kamar Andrea. Dia mau ngomong jujur kalau sebenarnya dia nggak setuju sama keputusan putranya. Tapi gara-gara ngomongnya belibet, Andrea jadi salah paham dan malah ngira bapaknya ngedukung. Melihat muka Andrea seneng banget, Tom cuma bisa istighfar. Besok malam, Tom datang lagi ke aula tempat Pietro ceramah untuk mencari bukti-bukti dengan tangannya sendiri. Selesai ceramah, dia langsung nyamperin Pietro terus pura-pura minta tolong. Tom cerita hidupnya sangat susah. Dia nggak punya pekerjaan, buat makan aja sulit. Mendengar cerita ngenes itu, Pietro malah ninggalin keluar. Tom pun ngejar sampai parkiran. Karena Pietro lagi ada urusan, jadi besok siang aja temuin dia di gereja tua. Akhirnya Tom mau nurut. Sesuai janji, besoknya Tom datang ke gereja. Di dalam terlihat Pietro sedang merenovasi gereja tua yang sudah tak terpakai itu. Tom lalu bilang sebagai pastor, Pietro pasti orang baik dan pasti mau nolongin nyariin kerjaan. Kerja apa aja dia terima, yang ilegal juga boleh. Namun Pietro nggak segampang itu percaya. Mana ada orang miskin pakai jas sama jam tangan mahal. Di tempat lain terlihat Carla sedang menghadiri acara reuni perkumpulan alumni mahasiswa. Di tengah acara, sebagai mantan aktivis, gara-gara kebawa suasana, jiwa muda Carla bangkit. Tiba-tiba dia orasi nuntut pemerintah yang selama ini bikin kebijakan-kebijakan gak adil.
Para mahasiswa muda di sana jadi ikut semangat dan bersorak mendukung Carla. Keesokan harinya di rumah sakit, ketika Tom ingin melakukan operasi, mendadak Pietro menelpon lalu menyuruh menemuinya sekarang juga. Karena mengira Pietro mau ngajak melakukan pekerjaan ilegal, tanpa pikir panjang Tom langsung pergi dan nyuruh anak buahnya nerusin operasi tanpa dia. Anak buah Tom pun bengong. Waktu bertemu, Pietro nanya apa Tom ahli menggunakan pisau. Dengan pede Tom jawab ahli banget. Dalam hati dia yakin pasti mereka mau nusuk orang. Mereka berdua kemudian berangkat ke lokasi kerja. Ternyata kerjaannya cuma jadi tukang potong pizza. Karena udah terlanjur mau gak mau Tom terpaksa kerja. Saat Tom sudah mulai terbiasa, Pietro pergi mau ada urusan. Di tengah kerjaan, Tom ngasih pisaunya ke pelanggan sambil nyuruh motong aja sendiri. Terus dia ikut pergi juga. Malamnya di gereja, Pietro marah kenapa udah susah-susah dikasih kerjaan, tapi tadi Tom justru keluar seenaknya aja. Tom pun menjelaskan, tadi ada keperluan mendesak di rumah. Dia nggak bisa nolak soalnya istrinya galak banget. Adiknya juga punya gangguan jiwa. Mendengar itu, Pietro nggak percaya dan maksa mau mampir ke rumah Tom besok Jumat. Esok hari di kantor Gianni, Tom nyeritain masalahnya. Karena kebetulan si detektif juga ada di sana, detektif menawarkan gimana kalau pakai rumahnya aja. Nanti di sana Gianni pura-pura jadi adik Tom yang punya gangguan jiwa. Oke, rumah palsu udah, adik udah. Sekarang tinggal nyari siapa yang bakal jadi istri. Di rumah sakit, Tom nyamperin anak buahnya yang bernama Rosa, terus minta dia pura-pura jadi istrinya 1 hari aja. Pokoknya nanti dia cukup akting jadi istri galak yang suka mukulin suaminya terus. Karena dendam selama ini sering diomelin Tom, Rosa langsung setuju. Ketika hari Jumat tiba, rencana mereka pun dimulai. Don Pietro, salve. Il mio fratello Gianni. Il cognato. Ah, molto lieto. Salve. Rosa. Salve. Setelah saling berkenalan, mereka semua lalu duduk ngobrol di meja makan. Melihat kondisi Gianni, Pietro kasihan. Sekarang Pietro percaya dan memaklumi Tom yang kemarin berhenti kerja demi mengurus keluarga. Mendengar Tom berhenti kerja, Rosa langsung ngambil kesempatan buat ngelampiasin dendamnya. Dia marah-marah sambil terus mukulin Tom abis-abisan. Di luar, waktu mau pulang, Pietro janji bakal bantuin Tom sebisa mungkin. Pokoknya kalau ada masalah hubungin dia aja. Dalam hati, Tom sangat lega, rencananya berjalan lancar. Sorenya sepulang ke rumah, Tom menemui Andrea yang juga baru pulang. Di kamar Andrea ternyata udah ada Pietro yang lagi mampir. Tom pun panik. Anehnya Pietro justru terlihat tenang, pura-pura nggak kenal. Dia lalu minta Tom keluar kamar sebentar karena ada hal penting yang mau dia omongin berdua sama Andrea. Setelah selesai, barulah Tom dan Pietro ngobrol berdua di rooftop. Pietro nanya kenapa selama ini Tom membohonginya. Tom lalu menjelaskan semuanya. Dia cuma nggak mau anak kesayangannya terjerumus ajakan orang lain yang baru aja dia kenal. Apalagi sampai membuang masa depan cerahnya begitu aja. Tapi apapun alasannya, salah tetap salah. Tom minta maaf telah berbohong. Mendengar penjelasan itu, Pietro berkata dia akan memaafkan tapi dengan satu syarat. Tom harus membantunya merenovasi gereja selama 1 bulan. Nanti kalau udah selesai, Pietro janji akan membantu membujuk Andrea biar nggak jadi pastor. Tom pun setuju. La solleviamo e poi la appendiamo là. 2. Nidifica, stai tranquillo. Pochi passi ancora, che poi più un dolore. Adesso concentriamoci a entrare che la cosa.
Minggu demi minggu berlalu. Suatu hari ketika sedang membersihkan taman, Tom bertanya kenapa Pietro mau merenovasi gereja tua yang udah nggak terpakai ini. Kenapa nggak gereja lain? Pietro di situ cerita, dulu sebelum meninggal ibunya sering ke gereja ini. Karena semasa hidup belum sempat berbakti, jadi dia ingin sekali merenovasi gereja kesayangan ibunya. Selain itu, sebagai manusia, kita juga harus memperbanyak amal kebaikan. Siapa tahu dengan merenovasi gereja, Tuhan akan memaafkan dosa-dosa kita berdua. Mendengar kalimat barusan, Tom kesal dan bilang dia nggak pernah punya dosa. Lagian kalau Tuhan beneran ada, harusnya Tuhan berterima kasih karena dia telah menjadi dokter yang menyelamatkan banyak nyawa pasien. Tom lalu masuk ke gereja sambil terus ngomel-ngomel. Esok hari di rumah sakit saat sedang memeriksa kondisi pasien, Tom nggak sengaja ngeliat Carla di TV lagi ikut demo mahasiswa sampai digebukin polisi. Melihat itu, Tom panik dan bergegas pulang. Di rumah kondisi Carla babak belur. Tapi waktu Tom mau mengobati, Carla justru marah dan mengusir suaminya keluar. Malamnya ketika makan, Gianni cerita sekarang Bianca kerjaannya nontonin ceramah terus. Satu sisi dia merasa aneh, tapi di sisi lain dia seneng soalnya akhir-akhir ini hubungan mereka berdua malah jadi semakin harmonis. Di tengah obrolan, Bianca yang baru keluar dari kamar ibunya bilang kalau ibu masih ngambek dan gak mau makan bareng ayah. Dengan santai, Tom berkata, biarin aja, nanti kalau lapar juga Clara bakal keluar sendiri. Mendengar itu, Bianca marah. Kenapa dari dulu ayah cuma mikirin diri sendiri dan gak pernah peduli sama perasaan keluarganya? Kenapa ayah gak bisa kayak Gianni? Walaupun gak ganteng-ganteng amat, gak pinter, sok keren kalau ngelawak garing, tapi dia selalu menghargai perasaan istrinya. Setelah meluapkan amarahnya, Bianca langsung pergi ninggalin Gianni yang lagi syok. Keesokan harinya, karena galau, Tom menemui Pietro yang sedang memimpin doa di gereja. Setelah selesai, Tom curhat soal masalah keluarganya. Mendengar itu, dengan santai, Pietro mengajak Tom ke suatu tempat. Ketika sampai di suatu bukit, Pietro cerita setiap kali merasa galau, dia selalu pergi menyendiri di sini. Pietro juga bilang dia ngasih tahu tempat favoritnya ini karena sudah menganggap Tom sebagai sahabatnya. Saat sedang menikmati suasana, Tom bertanya, apa Pietro benar-benar percaya Tuhan itu ada? Dengan santai, Pietro menjelaskan segala sesuatu yang kita rasakan dan alami pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Seperti cahaya hangat matahari yang menyentuh kulit kita, udara sejuk yang berhembus, bahkan buah jatuh dari pohonnya pun atas kehendak Tuhan. Mendengar penjelasan Pietro, Tom hanya tertawa. Keesokan paginya, di mobil waktu berangkat kerja, Tom merenung teringat ucapan Bianca. Memang benar selama ini dia selalu egois, gak pernah mikirin perasaan keluarganya. Karena merasa bersalah, Tom memutuskan mampir ke rumah putrinya itu. Ketika dibukakan pintu, Tom langsung masuk dan memeluk erat Bianca. Melihat sang ayah meminta maaf dengan tulus, Bianca pun memaafkannya. Malam hari di rumah, Tom mengajak Carla makan malam romantis berdua. Dia jugalah yang memasak sendiri makanan kesukaan istrinya. Di momen itu, dari lubuk hati terdalam, Tom minta maaf. Ia janji mulai sekarang akan lebih sering meluangkan waktu bersama keluarga dan lebih memperhatikan perasaan Carla. Melihat sikap Tom yang telah berubah, Carla tersentuh. Mereka berdua pun melanjutkan makan malam romantis mereka. Besok sorenya, saat Tom baru selesai bersih-bersih gereja, Pietro memberitahu sekarang tepat 1 bulan. Sesuai perjanjian, kini Tom sudah bebas, nggak usah ke gereja lagi. Namun bukannya senang, Tom justru maksa, masih mau terus bantuin. Tanggung dikit lagi gerejanya rapih. Mendengar itu, Pietro senang lalu menyuruh Tom pulang. Coba ngobrol dulu 4 mata sama Andrea. Pokoknya Tom harus ngomong terus terang kalau dia nggak setuju Andrea jadi pastor. Walaupun masih ragu, takut putranya marah, tapi Tom mencoba mengikuti saran Pietro.
Sesampainya di rumah, waktu masuk kamar Andrea, Tom kaget ternyata di dalam Andrea lagi berduaan sama cewek. Karena nggak mau ayahnya salah paham, Andrea langsung ngejelasin semuanya. Sebenarnya bulan kemarin saat ikut perkumpulan agama, dia ketemu sama cewek dan jatuh cinta. Gara-gara itu dia jadi ragu mau tetap lanjut jadi pastor atau enggak. Sebulanan ini dia nggak berani jujur karena takut nanti ayah kecewa. Tom pun memeluk putranya dan bilang berubah pikiran itu hal biasa. Apapun keputusan Andrea, ayah akan tetap mendukung. Tom lalu berusaha menguatkan. Jangan takut, kasih tahu aja masalah ini ke Pietro, nanti ayah akan membantu menjelaskan. Dengan santai, Andrea bilang Pietro udah tahu dari sebulan lalu pas lagi mampir ke rumah. Mendengar itu, Tom kaget. Ternyata selama ini dia udah dikerjain cuma buat bantuin beres-beres gereja. Karena ada panggilan kerja mendadak, Tom pun ke rumah sakit. Saat sampai, waktu naik lift, tiba-tiba ada perawat ikut masuk membawa pasien yang kondisinya sangat parah, yaitu Pietro. Setelah berjam-jam melakukan operasi, akhirnya nyawa Pietro berhasil diselamatkan. Rekan Tom sesama dokter menjelaskan, bila bukan karena mukjizat Tuhan, pasti Pietro sudah meninggal. Mendengar kalimat itu, yang biasanya Tom kesal, kini dia cuma terdiam merenung. Waktu keluar, ternyata Andrea serta para jemaah Pietro sudah menunggu dengan cemas. Tom lalu memberitahu keadaan sang pastor dan menyuruh Andrea untuk tetap menunggu di sini. Kalau ada apa-apa langsung kabari lewat telepon, karena Tom harus pergi ke suatu tempat. Tengah malam, Tom membersihkan gereja seorang diri. Meski masih belum sepenuhnya percaya Tuhan, tapi nggak tahu kenapa rasanya dia ingin sekali bersyukur. Dia terus membersihkan gereja sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa sahabatnya. Pagi harinya terlihat gereja tua itu kini telah rapi. Seluruh noda cat sudah bersih dan bangku-bangku juga tersusun rapi. Di sisi lain terlihat Tom sedang duduk menyendiri di bukit tempat favorit Pietro. Saat menikmati hembusan angin dan hangatnya matahari pagi, seketika Tom tersenyum mengingat ucapan Pietro tentang Tuhan. Film berakhir.